kan banyak nih Pak, ada aja nih mungkin dari Sobat IAI yang juga punya NIK 2 nih Pak. Wow. Nah, ini gimana nih kalau punya NIK 2? Berarti NPWP-nya ada 2 dong Pak. Iya. Ini gimana nih Pak? Jadi manfaat lain ya dari NIK sebagai NPWP ini akan men-trigger ya masyarakat menjadi lebih tertib dalam memiliki NIK. Ini juga akan mendorong masyarakat di-trigger oleh kebijakan perpajakan yang baik ini untuk lebih tertib di bidang kependudukan. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IAI buat para Sobat IAI. Hari ini saya Permana Adi Saputra, Sekretaris Umum Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, akan berbicara mengenai hal terkait dengan perpajakan. Dan kita udah kedatangan Prof. John. Pada saat ini Prof. John atau Prof. John Hutagalung, beliau adalah Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia, yang beliau juga banyak nih mengajar di beberapa universitas ya, Prof. John. iya Pak. Dan Prof. John ini juga sering kali menjadi narasumber di beberapa seminar-seminar yang diadakan oleh berbagai macam institusi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya. Ya, selamat datang Prof. John. Terima kasih Pak. Hari ini kita berbicara mengenai hal yang sangat menarik, yaitu terkait dengan integrasi nomor induk kependudukan ya menjadi nomor pokok wajib pajak. Wah, ini satu hal yang perlu Sobat IAI cermati, karena integrasi ini perlu dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun ini, dan ini merupakan satu amanah dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang tentunya harus diimplementasikan pada tahun 2023 ini. Baik, Bro John. Jadi ini pertanyaannya sekarang nih, Bro John, yang sangat menarik. Sebenarnya kenapa sih kok pakai ada penggantian NPWP yang saat ini 15 digit ya, Prof. John, dengan kemudian NPWP menggunakan NIK? Ya. Mungkin ini menarik nih untuk diulik, untuk dibahas, Prof. John. Ya, terima kasih Pak Permana. Jadi tentunya alasan pertimbangannya adalah untuk pertama ya, untuk melaksanakan amanah tadi seperti Bapak katakan yang tertuang di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya. Kemudian pemerintah juga sudah mengeluarkan implementing regulation-nya, petunjuk pelaksanaannya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Ini adalah landasan operasionalnya. Ya. Nah, yang kedua, tentu ada keinginan ya dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, ya, kepada wajib pajak, ya, dan juga bagi wajib pajak ini tentu akan memudahkan mereka di dalam mengakses pelayanan-pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak, guna mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. Ya, sebagai contoh yang kesederhanaan itu ya. Contohnya wajib pajak sekarang ini nggak perlu lagi harus mengingat-ingat nomor NPWP-nya. Cukup mengingat NIK saja. Iya, betul. Karena NIK sudah menjadi NPWP bagi dia gitu ya. Jadi ini adalah kemudahan bagi wajib pajak di dalam mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan. Iya. Betul Pak John. Jadi di satu sisi buat wajib pajak ini tentu akan memudahkan dengan menggunakan single identity ini ya. Iya. Oke. Menarik. Juga yang menggunakan NIK kan pelayanan publik. Hampir semua pelayanan publik menggunakan NIK kan. Iya. Termasuk perpajakan. Iya. Baik, jadi berarti kalau dengan menggunakan single identity ini Pak John ya, berarti juga Direktorat Jenderal Pajak pun juga bisa menggunakan untuk mendapatkan informasi dari institusi lain ya Pak John ya, seperti itu ya. Itu salah satu manfaat
Yang berikutnya artinya contoh misalnya ya ke depan mungkin pelayanan perpajakan kepada wajib pajak bisa diberikan secara segmentasi. Ya. Ya misalnya untuk klasifikasi usaha perdagangan, Ya. ya mungkin membutuhkan pelayanan berbeda dengan yang punya klasifikasi usaha manufaktur. Ya. Ya, kalau kita lebih detail lagi, mungkin sektor usaha kelapa sawit membutuhkan pelayanan yang perpajakan yang berbeda dengan katakan yang klasifikasi usahanya katakan di bidang pertambangan mineral misalnya. Nah ini dengan adanya integrasi seluruh pelayanan publik dengan menggunakan nomor tunggal identitas tadi, ini akan bisa dimanfaatkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ke depan untuk memberikan pelayanan yang lebih excellent lah. Ya, karena tersegmentasi kepada kebutuhan masing-masing wajib pajak. Oke, Pak John. Jadi menarik nih kalau memang kita berbicara udah panjang lebar mengenai kenapa ini ada penggantian NPWP. Sekarang pertanyaannya nih Pak John. Ya. Kalau kami nih atau saya nih jadi wajib pajak ya. Ini kan berarti kan kita harus ada proses untuk migrasi ya, pemindahan dari NPWP lama yang 15 digit itu menjadi NIK nih. Iya. Nah ini gimana Pak John? Apa misalnya saya santai-santai aja gitu, tiba-tiba NIK udah berubah jadi NPWP, atau emang ada satu proses tertentu yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak nih Pak John? Ya, tentunya pemuktahiran data wajib pajak, ya itu dapat kita lakukan secara mandiri, ya, atau kita dapat meminta bantuan dari petugas atau pelayan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, ya. Nah, pemuktahiran atau pemadanan NIK sebagai NPWP secara mandiri bisa kita lakukan dengan kita masuk ya melogin ke DJP online ya Pak. Ya, di situ kita akan mendapatkan satu fitur profil wajib pajak. Ya, kemudian kita masuk ke situ, kemudian kita melakukan pengetikan NIK kita di situ. Ya. Kalau ada lagi yang mau kita edit mengenai identitas dari wajib pajak yang bersangkutan, maka kita edit saja. Ya. Nah, bila sudah selesai semua, baru kita logout. Pertama kita login dulu, masuk ke fitur profil, ya kemudian kita ketik NIK-nya, ya. Kalau ada yang mau kita edit, silakan diedit, apalagi data identitas. Nah, setelah itu baru kita logout. Udah selesai. Udah itu secara mandiri. Nah, kalau kita mau minta bantuan, ya itu bisa kita lakukan secara online. Ya, kita bisa carakan online dengan menghubungi kring pajak. 15000200. 15000200. Iya, 15000200. Iya. Ya, kita akan dipandu secara online oleh petugas atau pelayan yang ada di kring pajak. Yeah. Yang berikutnya bisa kita minta bantuan datang secara fisik ke kantor-kantor pelayanan pajak yang terdekat saja. Misalnya contoh Pak Permana terdaftar katakan di KPP Pratama Duren Sawit. Tetapi pas waktu itu Pak Permana ada di Kebayoran. Ya kan, di situ ada kantor pajak katakan KPP Pratama Kebayoran 1 misalnya. Bapak tinggal datang aja ke sana, ke seksi pelayanan, minta tolong dilakukan pemadanan. Wah, mudah Pak ya. Jadi pelayanan perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu sudah semakin membaik dari hari ke hari. Iya. Ya memang sih saya juga mendengar Pak ya, digitalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini sudah semakin lama semakin advance. Betul, semakin advance, saya sudah maju. Jadi ya seperti Pak John sampaikan, ini sangat memudahkan sekali nih buat Sobat IAI yang ingin melakukan integrasi NIK menjadi PWP ini, bisa melakukannya sendiri secara online ya Pak ya. Kalau bingung tinggal hubungin 1.500-200 gitu ya, 1500-200, nanya di situ gimana caranya nih gitu ya. Atau bisa juga datang ke KPP terdekat atau dimanapun. Jadi kita lagi lewat, lagi jalan Sobat IAI, tiba-tiba ada KPP, kita masuk yuk gitu ya. Nanti
kita langsung bisa meminta bantuan kepada mereka. Benar. Nah, kapan nih Pak batas akhir dari para wajib pajak ini untuk melakukan integrasi dari NIK menjadi dari NPWP ini dengan menggunakan NIK, Pak? Jadi pemadanan NIK sebagai NPWP sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu. Oke. 14 Juli tahun 2022. Iya. Dan kita harapkan masa transisinya ini akan berakhir di akhir tahun ini. Akhir tahun ini jadi waduh. Oke, masih lama sih, tapi buru-buru keburu udah habis di akhir tahun. Tahun depan, awal tahun depan sudah sepenuhnya menggunakan NIK sebagai NPWP. Artinya NPWP yang lama itu tidak berlaku. Jadi pemadanan segera dilakukan sampai dengan akhir tahun ini. Oke. Ini masa transisi, artinya dalam masa transisi ini kita masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Oke. Masih bisa. Ya. Tetapi nanti di awal tahun NPWP yang lama sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi, digunakan lagi. Ya. Jadi nanti di awal tahun, misalnya nih Pak, ada sobat IAI yang saya lupa nih, belum memindahkan atau belum melakukan pemadanan ya. Istilahnya pemadanan NIK. Itu gimana ya Pak ya, kalau misalnya mereka lupa nih, atau mereka harus segera dulu karena NPWP-nya sudah tidak berlaku lagi kan Pak yang lama ya, berarti dia harus segera melakukan pemadanan dulu untuk mereka bisa menggunakan nomor pokok wajib pajak tersebut ya Pak? Iya, jadi dia kalau katakan lupa, dia lakukan pemadanan segera. Secara mandiri bisa atau langsung minta bantuan petugas di Direktorat Jenderal Pajak yang melalui online atau datang secara langsung fisik. Iya. Tapi ya udah, jangan lupa nih ya, makanya di podcast IAI kali ini buat semua sobat IAI diingatkan nih bahwa langsung melakukan pemadanan dari NPWP yang lama menjadi menggunakan NIK. Ya, jangan lupa. Nah, ini nih Pak, kan banyak nih Pak, ada aja nih mungkin dari sobat IAI yang juga punya NIK 2 nih Pak. Wow. Nah, ini gimana nih kalau punya NIK 2? Berarti NPWP-nya ada 2 dong Pak. Iya. Ini gimana nih Pak? Jadi manfaat lain ya dari NIK sebagai NPWP ini akan men-trigger ya masyarakat menjadi lebih tertib dalam memiliki NIK. Jadi misalnya si A punya NIK di alamat rumah orang tuanya karena waktu masih kecil di sana dia. Setelah berkeluarga dia di alamat yang baru, katakan alamat orang tuanya di Kediri, alamat dia sekarang di Jakarta, katakan di Duren Sawit gitu kan. Nah tentunya dengan adanya 2 NIK dia harus memilih, ya karena kalau tidak dia tentu akan kerepotan gitu ya. Betul. Kerepotan di dalam penyampaian kewajiban perpajakannya, terutama di dalam kepemilikan NPWP. Iya. Jadi ini juga akan mendorong masyarakat di-trigger oleh kebijakan perpajakan yang baik ini untuk lebih tertib di bidang kependudukan. Iya. Betul Pak. Ya, setuju. Oke Pak, mungkin nih pertanyaan saya yang terakhir nih Pak ya. Yap. Bagaimana kalau wajib pajak ini meninggal Pak? Iya. Jadi kalau dia wajib pajak ini meninggal, kan dengan sendirinya ketika keluarganya kemudian mereka membuat akte kematian atas orang tersebut, wajib pajak tersebut. Nah, apakah kemudian dengan NIK-nya sudah tidak berlaku, NPWP-nya juga nggak berlaku juga nih Pak? Nah ini padahal kan masih ada nih, ada harta warisan dan segala macam yang tentunya akan berkaitan dengan kewajiban perpajakan buat ahli warisnya. Nah ini gimana nih Pak? Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Permana, saya perlu jelaskan dulu ya. Jadi format NIK yang baru, format NPWP yang baru nanti ke depan Pak ya, untuk orang pribadi, penduduk, maksudnya warga negara Indonesia, ya, itu nanti NPWP-nya NIK sepenuhnya. Ya, nomor induk kependudukan itu boleh jadi NPWP. Betul. Sedangkan untuk NPWP badan, ya Pak ya, kemudian instansi pemerintah dan orang pribadi, bukan penduduk maksud warga negara asing, maka NPWP-nya yang dulu 15 digit angka itu akan menjadi 16 digit angka.
Oke. Oke. Nah, Iya. kemudian untuk NPWP cabang, katakan kita punya usaha ya di Surabaya, di Jakarta, ya punya cabang di Surabaya, di Medan dan sebagainya. Maka NPWP cabang kita itu akan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Iya. Kalau dulu kan 01 ya. Betul, Bang, ya. Nah, betul. sekarang pakai nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke. Jadi ini adalah format baru untuk NPWP ke depan. Iya. Ya. Nah, terkait dengan orang pribadi, Ya. ya penduduk, ya Pak ya. Jadi ketika wajib pajak mengajukan permohonan NPWP, NIK itu sebagai NPWP dia. Iya. Tapi tetap dia harus mengajukan permohonan, Oke. ya, untuk mendapatkan NPWP yang notabene adalah NIK dia. Iya. Ya. Kemudian ketika katakan wajib pajak itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, Iya. ya, orang pribadi ya, yang penduduk ya. Nah, tentu dalam rangka pencabutan NPWP yang notabene juga adalah NIK dia, itu harus diajukan permohonan untuk pencabutan NPWP dia, yang notabene ada NIK dia. Nah, tentunya di dalam proses pencabutan NPWP seperti yang kita ketahui di berdasarkan ketentuan yang berlaku sekarang, itu harus dilihat dulu mengenai apakah masih ada meninggalkan kewajiban perpajakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau dalam konteks warisan yang belum terbagi, tentunya pencabutan NPWP tersebut itu harus diajukan permohonan oleh para ahli warisnya. Mungkin demikian. Jadi nggak ada yang otomatis ya Pak Jon? Iya, ini kan dalam rangka pengawasan. Betul. Iya. Oke. Saya rasa cukup jelas nih ya Pak Jon. Waduh, penjelasannya Sama-sama, memberikan pencerahan buat kita. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin Pak Jon ada hal akhir mungkin yang mau sebelum kita tutup di podcast kita kali ini Pak Jon yang mau disampaikan. Tentunya harapan kita dari Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia adalah momen pemadanan NIK sebagai NPWP itu dapat dimanfaatkan oleh sobat-sobat IAI. Ya, bila mana ada kesulitan, silakan menghubungi Kering Pajak untuk mendapat bantuan secara online atau langsung mendatangi kantor-kantor pelayanan pajak yang terdekat ya untuk mendapatkan pelayanan secara langsung. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar NIK bisa juga disampaikan melalui Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih Pak Jon yang sudah hadir bersama-sama dengan saya di acara podcast IAI kali ini. Semoga ini berguna buat kita semua, terutama buat Sobat IAI. Dan jangan lupa buat Sobat IAI untuk subscribe and like YouTube IAI supaya bisa terus mengikuti program-program yang ada di IAI. Selain juga kita program terkait dengan podcast, kita juga ada program-program lain yang semuanya dimasukkan di dalam YouTube IAI. Sampai ketemu lagi dengan saya Permana Adi Saputra, host dari acara podcast IAI dari Kompartemen Akuntan Perpajakan di acara-acara podcast yang lainnya. Sampai ketemu Sobat IAI. Terima kasih.